Mengganggu jalannya pemilu kada itu merupakan pelanggaran. Kemudian kalau masih mengganggu lagi tentu kita akan melakukan langkah-langkah upaya kepolisian. Kampanye merupakan tahapan pilkada yang dijamin dalam undang-undang, namun sejumlah penolakan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta masih saja terjadi. Kapolda Metro Jaya menegaskan pihaknya siap memproses hukum para pelaku yang mencoba menghalangi proses demokrasi ini. Penghadangan dan penolakan kampanye terhadap pasangan calon kepala daerah DKI nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, masih saja terjadi. Sejak hari pertama masa kampanye hingga saat ini, Ahok Jarot telah mendapat penolakan dan penghadangan di lebih dari 7 wilayah di ibu kota. Pada masa awal kampanye, Ahok ditolak saat mengunjungi warga di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan terhadap Ahok juga berlanjut di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat pada 2 November lalu. Ahok pun sempat dievakuasi dengan menggunakan angkot. Resistensi warga juga mengakibatkan kampanye Ahok di kawasan Kedoya, Jakarta Barat dibatalkan pada 10 November. Sedangkan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, dukungan warga pada Ahok terbelah. Sebagian warga menerima Ahok dengan hangat, sementara sebagian kelompok berusaha mengusir Ahok. Sempat terjadi kericuhan pada kampanye yang digelar 15 November lalu. Tak hanya Ahok, calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat pun mengalami penolakan warga. Setidaknya Jarod pernah ditolak berkampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat, serta kawasan Tanah Kusir dan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Di sini aman, Pak. Tiba-tiba datang kunjungan, mereka datang tiba-tiba menyerang. Udah gitu aja. Bukan RT sini, entah dari RT berapa saya nggak tahu, pokoknya bukan RT sini gitu aja. Dengan adanya sejumlah penolakan ini, tim sukses Ahok Jarot menduga penghadangan dilakukan oleh oknum tertentu dan bukan berasal dari masyarakat setempat. Kita nggak mau suuzon, yang kita lakukan adalah melaporkan fakta-fakta yang terjadi dan kita yakin kok pada saat ini aparat yang berwajib juga sudah punya gambaran lah. Tapi kejadiannya begitu. Jadi di beberapa tempat ketika terjadi penolakan, warga sendiri tidak kenal dengan mereka-mereka yang menolak itu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menjamin terselenggaranya tahapan kampanye secara aman. Selain meningkatkan pengamanan pada pasangan calon kepala daerah, kepolisian juga memastikan akan memproses hukum para pelaku penghadangan jika ditemukan adanya unsur pidana. Untuk semua pelaksanaan kampanye harus berjalan dari manapun pasangan. Pasangan 1, 2, 3 tidak boleh diganggu. Ya? Kalau ada gangguan lagi, Melakukan pengawalan agar jalannya kampanye jalan. Kemudian kalau masih mengganggu lagi tentu kita akan melakukan langkah-langkah upaya kepolisian. Dibubarkan. Kalau ada pemaksaan, ada tindak pidana, kita lakukan penegakan hukum. Kampanye merupakan hak setiap pasangan calon kepala daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah jelas mengatur bagi siapapun yang sengaja menghalangi jalannya kampanye, maka dapat diancam hukuman maksimal 6 bulan penjara dan denda hingga 6 juta rupiah. Kini ketegasan otoritas pengawas dan penegak hukum mutlak diperlukan. Jangan sampai aksi penghadangan kampanye justru menjadi teror bagi masyarakat yang ingin mengenal calon kepala daerahnya. Penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis pun bisa terancam jika teror dan intimidasi terus terjadi hingga hari pemungutan suara 15 Februari mendatang. Tim Liputan Metro TV. Siapa di balik para penghadang kampanye di Pilkada DKI Jakarta ini? Menghalangi kampanye jelas melanggar undang-undang dan berulang kali penghadangan dilakukan namun belum ada yang ditindak aparat kepolisian secara tegas. Bila aksi penghadangan ini berlangsung hingga hari pemungutan suara, asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jurdil, dan demokratis akan ternodai. Apa langkah KPU, Bawaslu, dan polisi dalam menghadapi hal ini? Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Kombes Pol Awis Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Awis, selamat malam.
Ada juga Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU DKI Jakarta, Ketua Pokja Kampanye KPUD DKI Jakarta. Mbak Betty, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian ada juga pengamat politik Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam. Bergabung dari luar studio, tepatnya dari kantor Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Bu Mimah, selamat malam, Bu. Selamat malam. Baik, sebelum kita memulai dialog ini pemirsa dan juga teman-teman, saya akan mengajak kita semua untuk bergabung bersama dengan Rifai Pamoni untuk menyimak sejumlah pemaparan data dan juga fakta. Rifai. Rodi Asyari, penghadangan, penolakan, pengusiran, perampasan hak kampanye seperti ini sudah dikategorikan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sebagai gangguan dalam masa kampanye. Hal tersebut ironis sekali terjadi di lokasi yang menjadi barometer dari pemilihan kepala daerah di tahun 2017 yaitu di DKI Jakarta. Dan apabila kita merunut dari seluruh rentetan insiden tersebut, untuk pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat maksud saya, di mana kita mengenal Ahok dan Jarod ini pasangan yang paling banyak mendapatkan insiden gangguan tersebut. Oleh karena itu hari ini Primetime News mengambil tajuk perampasan hak kampanye Pilkada DKI. Kita akan lihat bersama-sama di mana saja letak lokasi yang kemudian kami himpun terjadi insiden kampanye untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita mulai dari tanggal 2 November lalu 3 November, di mana di 3 November di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Timur. Sebelumnya di tanggal 2 November ini yang menarik adalah pada saat itu selain mengevakuasi Basuki Cahayapurnama demi alasan keamanan, satu warga yang juga merupakan kader dari PDIP di ranting tersebut kemudian dianiaya dan sempat divisum di rumah sakit. Kemudian insiden ini terus berlanjut hingga tanggal 16 November 2016, tepat satu hari kemarin di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Di wilayah tersebut bahkan 3 orang pendukung Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat kemudian dipukul. Salah satu diantaranya juga kemudian harus dilarikan ke rumah sakit sehingga ini menimbulkan bentuk demonstrasi dari PDIP di mana kadernya kemudian berdemonstrasi di Polres Jakarta Timur untuk menuntut diusut lebih cepat. Kita bisa lihat di sini penghadangan Jarod lalu 2 satgas dan 1 kader PDIP dipukul. Lalu kemudian di informasi berikutnya yang menarik untuk kita simak adalah bagaimana foto-foto yang kemudian juga menyebar secara viral ini memperlihatkan bahwa bukti tersebut nyata atau fakta terjadi di lapangan. Karena memang ada satgas PDIP yang kemudian menemani seluruh rangkaian kampanye dari Ahok dan juga Jarod. Bahkan Jarod di salah satu foto yang tersebar di media sosial terlihat berdialog terlebih dahulu apabila ada penolakan. Jadi ini sebenarnya terjadi proses demokratisasi di sini atau dialog terlebih dahulu. Namun nyatanya memang Ahok dan Jarod kerap menarik diri untuk alasan keamanan. Dan kita lihat lagi. Di informasi berikutnya, reaksi KPU dan juga Bawaslu DKI Jakarta setidaknya ada 4 poin utama yang dilakukan. KPU DKI berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga Polda Metro Jaya. Lalu kemudian KPU DKI mengimbau juga kepada tim Ahok dan Jarod agar proaktif sebelum melakukan kampanye di sebuah lokasi untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu bagaimana situasi setempat. Lalu Bawaslu akan memanggil sejumlah pihak. Ini diakui oleh Bawaslu DKI Jakarta sudah mengumpulkan juga sejumlah bukti. Bahkan Bawaslu akan kumpulkan Panwaslu di tingkat kota dan kecamatan untuk membandingkan laporan dari tim pemenangan Ahok dan juga Jarod dengan apa temuan dari Panwaslu di kota dan kecamatan di sekitar DKI Jakarta tempat insiden, penolakan, penghadangan, pengusiran tersebut terjadi. Yang berikutnya akan saya tunjukkan adalah kewenangan Bawaslu dan juga sanksi dari gangguan kampanye. Undang-Undang Pilkada nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemilihan kepala daerah ini juga sudah mengatur kewenangan Bawaslu yang begitu luas. Bahkan saat ini untuk sanksi administratif dan juga sanksi pidana apabila melanggar Undang-Undang Pilkada nomor 1 2015, maka Bawaslu seluruh rekomendasinya, seluruh sanksi yang dikeluarkan adalah berkekuatan hukum tetap. Jadi cukup luas di sini fungsi atau kewenangan dari Bawaslu. Yang terakhir saya akan bacakan salah satunya terkait dengan gangguan kampanye. Sanksi ini termaktub dalam 187 atau pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Apabila kita lihat dari badan pasal ini, bahkan selain pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, ada denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6 juta rupiah. Jadi begitu jelas sanksi untuk gangguan kampanye. Jadi apa yang akan dilakukan KPU, DKI Jakarta, kemudian juga Bawaslu, bahkan Polda Metro Jaya,
Saya serahkan diskusinya kepada Rory Asyari. Terima kasih Rifai. Kita tanyakan langsung kepada pihak kepolisian. Ini sudah jelas pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa menghalangi kampanye adalah tindakan melanggar hukum. Sudah ada tindakan tegas belum Pak dari polisi untuk para penghadang kampanye ini? Terima kasih Mas. Pada kesempatan yang baik ini tentunya kami perlu konfirmasi ya. Kami sampaikan bahwasanya untuk tindakan represif terkait dengan pelanggaran kampanye dalam artian penghadangan kampanye, semuanya bermuaranya melalui Panwaslu. Jadi Panwaslu semua laporan terkait pelanggaran-pelanggaran Walaupun tersebut. polisi ada di situ, ada aksi provokasi di situ harus melalui Panwaslu terlebih dahulu. Karena Pak memang Awi. undang-undangnya memang demikian. Kita harus melalui Panwaslu semuanya, nanti Panwaslu yang akan memverifikasi, ada waktu 3 hari. Teman-teman kita di Panwaslu untuk meneliti ada perbuatan pidana atau tidak, atau ini pelanggaran administratif. Terkait dengan Kalau pemukulan kurang, misalnya, terkait dengan pemukulan tim kampanye salah satu pasangan calon begitu, harus melewati Panwaslu juga? Konteksnya kita lihat dulu, pemukulan yang di mana dulu. Seperti kemarin kasus yang di Jakarta Timur, yang di Jatinegara Kaum itu, ya langsung kejadiannya bukan di TKP kampanye, di luar kampanye sudah selesai, Ada waktu pemukulan bubaran. di Cipinang, Iya. ini sedikitnya 1 orang, kemudian Betul. ada pemukulan di tanggal 2 Itu November. langsung tindak pidana di umum dan Rawabelong, ditangani oleh Jakarta Polres Barat. Jakarta Timur. Sudah ditangani kalau itu. Sudah ditangani. Ya. Itu kalau pemukulan. Ya. Kalau misalnya penghadangan yang di Undang-Undang Pasal 187 ini begitu jelas mengatakan setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya Ya. kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan sampai 6 bulan. Ya, semua melalui Harus muaranya melalui ke Panwaslu. Panwaslu. Polisi tidak bisa menindak secara langsung. Oh ya tidak bisa. Kita kan pengamanan di sini. Makanya kita lakukan penyekatan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya ingin menyatakan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda, Pak Awi, Ya. bahwa masyarakat tidak boleh menghalangi pasangan calon maupun manapun untuk bertemu dengan warga. Jika menghalangi itu adalah pelanggaran hukum. Ya, betul. Itu nggak boleh. Itu quote ya, itu nggak boleh. Itu mengganggu jalannya pilkada dan itu pelanggaran unquote. Bagaimana Iya, tanggapan betul. Anda soal? Kan sudah diatur di pernyataan undang-undang tadi. Memang betul itu pelanggaran. Namun demikian kan kembali nanti untuk memverifikasi perbuatan pidana atau tidak itu dari Panwaslu. Saya akan ke Bu Mimah sekarang. Bu Mimah, betulkah untuk setiap penghadangan kampanye terhadap calon manapun di daerah manapun harus lewat Panwaslu terlebih dahulu, Bu? Terima kasih Mas Nuri. Ada pasal sih yang harus saya ingatkan ya, biar masyarakat juga tahu. Pertama, ada pasal di Peraturan KPU nomor 12 tahun 2016. Pasal 65 PKPU 12 tahun 2016 ya. Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia ya dapat mengusulkan atau penundaan kepada KPU provinsi ya dalam hal apabila keamanan di wilayah atau tempat lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kampanye. Yang kedua, berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, ya KPU provinsi dapat memutuskan pembatalan atau penundaan. Jadi saya mau bilang begini, dalam konteks keamanan, ya kita menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada pihak kepolisian. Tapi dalam konteks adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu Kada, itu menjadi kewenangannya Bawaslu provinsi dan jajarannya. Ini artinya untuk Maka, penghadangan ini, Bu Mimah, wewenangnya berarti ada di polisi untuk menegakkan hukum dan mencegah tidak adanya pelanggaran pidana hukum, begitu? Kalau misalnya dianggap tidak aman, kan Bawaslu nggak punya kewenangan mengamankan, ya. Bawaslu tidak punya kewenangan untuk mengamankan, ya. Polisi punya standar sendiri, punya SOP sendiri. Ketika dia mengetahui daerah itu aman atau tidak untuk pelaksanaan penyelenggaraan kampanye. Karena pemberitahuan kampanye itu seharusnya nih ya diberitahukan kepada kepolisian dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Ini sebenarnya memudahkan pihak kepolisian juga memetakan gitu, itu daerah aman atau tidak buat kampanye. Bu Mimah, mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Pak Awi, soal keamanan polisi yang bertanggung jawab. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya memang demikian.
Ya, cuma memang betul yang tadi disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi DKI, memang sampai saat ini belum pernah ada laporan terkait dengan pelaksanaan kampanye dialogis ini. Yang terjadi, mohon maaf. Laporan sudah ada Pak soal pemukulan. Yang terjadi, mohon bahkan maaf. ada demo di depan Mapolres Jakarta Timur. Yang terjadi selama ini pengamanan itu inisiatif kami. Dalam artian apa? Kebetulan kami ada tim pengawalan yang melekat. Dari situlah kami mencari informasi itu. Kebetulan komandan pengamanannya dari Dirpam Ovid ya, Polda Metro Jaya. Dari situlah kita merencanakan pengamanan. Bukan dari tadi disampaikan Ketua Bawaslu, bukan dari tim suksesnya yang melaporkan ke kita, tapi kami yang jemput bola. Sampai segitunya. Kita laksanakan pengamanan sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang akan datang. Pertama itu. Yang kedua, dari laporan intelijen. Baik. Dari laporan intelijen, perkiraan-perkiraan apa yang akan kemungkinan terjadi. Sehingga kita kekuatan itu, kita juga porsinya juga kita sesuaikan dengan saya ingin ini dulu ancaman nanti. yang ada. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Awi. Teman-teman mohon maaf, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, Anda sempat menyampaikan ke media massa bahwa aksi penolakan kampanye itu adalah hak konstitusional. Sementara sudah ada jelas di pasal 187 dan Kapolda juga mengatakan bahwa penghadangan itu merupakan tindakan pidana. Saya ingin minta penjelasan dari Anda terkait dengan pernyataan itu. Kami akan kembali setelah kita tetaplah bersama kami di Prime Time News.